Mungkin kalau bisa dikatakan, kalau kita bisa lebih dari Bali, bisa kita nih sebenarnya. Karena memang dikatakan sudah sekitar 78% ya jalan mantap kita untuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu hanya 8 ton. Ternyata dengan membawa puso kosong aja mereka sudah 8 ton sendiri. Masyarakat bayar pajak, ya kan? Berarti pemerintah punya kewajiban untuk melayani masyarakat. Allah ya, karena Waiharu kemarin sempat Pak Gubernur sendiri sempat langsung bisa turun. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Tribuners, kembali jumpa dengan saya dalam podcast di studio Tribun Lampung. Kali ini kita bakal membahas persiapan mudik Lebaran tahun 2025. Saya telah kehadiran narasumber yang hari-harinya memang selalu mendengar aspirasi daripada masyarakat. Beliau adalah Ibu Lesti Utami Putri. Ibu Lesti Putri Utami, anggota DPRD dari Komisi 4 Provinsi Lampung. Tapi pun, Ya pun. baik Ibu Lesti, sebelum kita memulai perbincangan kita menjelang Lebaran 2025 ini kali kesekian kita berada di Tribun Lampung. Namun mungkin belum semua yang mengetahui Ibu Lesti secara mendalam lah, maka kita butuh perkenalan terlebih dahulu ini. Oke, siap. Boleh? Apa nih jadi yang mau dikenalin? Manggilnya jangan ibu lah, manggilnya mbak. Mbak Biasa aja manggil saya. mbak ya. Baik. Beberapa kali sudah sempat hadir ke sini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo Tribuners, khususnya masyarakat Provinsi Lampung. Tentunya alhamdulillah saya kalau sama teman-teman Tribun udah nggak asing lagi karena beberapa kali kegiatan beberapa kali diundang podcast ke sini, dan mungkin baru first time pertama kali podcastnya bareng cowok, bareng Mas Rio gitu ya, karena beberapa kali seringnya sama Mbak Mutiara ya. Oke, nah jadi mungkin kali ini pas juga pembahasannya karena soal terkait dengan kemantapan jalan yang ada di Provinsi Lampung juga. Gitu. Baik, ini Mbak Lesti, kita ketahui Lampung sering dikatakan sebagai gerbang utama di Pulau Sumatera karena memang dia berada di ujung dan merupakan perlintasan langsung penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Namun ini juga di era gubernur baru tentunya ada sedikit perubahan-perubahan yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya. Kita ingin tahu bagaimana sejauh ini hasil dari pengawasan kita, kemudian hasil dari turun dapil kita untuk kesiapan Lampung dalam menghadapi arus mudik di tahun 2025 ini, Mbak Lesti. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio. Tentunya posisi kita tadi menjadi gerbang ya, gerbang Sumatera, tidak lain karena memang kita juga memiliki potensi-potensi pendapatan-pendapatan anggaran daerah, salah satunya adalah Pelabuhan Bakahuni ya. Bakahuni menuju langsung posisi Kalianda, sekitarnya sampai ke ujung Sumatera Selatan gitu kan ya. Apalagi sekarang kita sudah dibangun dengan ruas jalan tol gitu kan. Tentu pasti ini juga merupakan peningkatan nilai peningkatan ekonomi yang sangat membantu lah, benar-benar membantu masyarakat. Nah, terkait dengan arus mudik sendiri, kalau untuk kondisi kemantapan jalan kita sendiri, posisi kemantapan jalan di Provinsi Lampung itu sekitar 78%. Sebenarnya dari sekian luas ruas jalan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, ruas jalan itu sekitar 98 ruas jalan yang ada, sekitar 169, hampir 170 kilometer sendiri, 170.000 kilometer sendiri ya, dari luas wilayah Provinsi Lampung yang ada. Nah gitu, itu yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ya, yang dimiliki oleh pemerintah daerah maksudnya ya, yang memang sebagai tanggung jawab dari pemerintah daerah Provinsi Lampung sendiri. Jadi kemantapan sudah 78%,
yang tidak mantapnya bisa dikatakan 21%. Ini data Desember 2024 yang kami miliki. Nah, dari perjalanan menuju 2024 akhir Desember sampai ke sini memang tentu banyak juga sudah perubahan, Mas Rio. Apalagi kemarin kan kita juga sudah menikmatin liburan Natal, Tahun Baru ya. Itu juga kan tidak mengurangi seperti kondisi Lebaran juga, hampir sama gitu kan, karena memang posisinya liburnya lumayan panjang, ada Natal, ada Tahun Baru, terus libur sekolah juga kan gitu ya. Nah, jadi ini sebagai apa namanya, sebagai tanggung jawab lah, sebagai tanggung jawab dari pemerintahan daerah, bagaimana ya tadi ruas-ruas jalan tersebut mungkin diperbaiki dari apa namanya, bidang tadi, maksudnya di perhubungan pelabuhannya, baik itu juga transportasi daratnya, transportasi lautnya, juga udaranya, seperti itu sih. Jadi memang sebagai salah satu penunjangnya adalah posisi jalan yang memang sudah dikatakan mantap, namun masih banyak yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Oke. Tentunya ini Mbak Lesti, kita tahu Provinsi Lampung sebelumnya sempat menjadi sorotan bahkan menjadi perbincangan nasional karena kondisi jalan yang buruk. Namun sejauh ini dibanding beberapa tahun yang kemarin atau beberapa waktu kemarin sempat viral itu, apakah ada perubahan khususnya di jalan? Karena kan tentunya mindset dari para pemudik yang mungkin dari Pulau Jawa atau dari luar daerah yang hendak melintas ke Lampung masih terngiang-ngiang nih soal kondisi jalan yang sempat viral itu. Namun sejauh ini di tahun 2025 ini mudik Lebaran, bagaimana kondisi jalan hasil kita keliling di beberapa ruas jalan yang disampaikan tadi? Iya. Jadi kalau kita mengulas hal-hal yang lama ya, dari tahun 2023 kita dapat anggaran juga langsung dari pusat ya, dari Bapak Presiden saat itu. Tentunya ini juga sebuah kemantapan juga bahwa ternyata Lampung sudah terbantu dengan adanya anggaran yang memang langsung digelontorkan dari pusat. Nah, namun kan memang yang diutamakan adalah ruas jalan yang memang waktu itu langsung ditunjuk oleh Pak Presiden sendiri gitu kan. Jadi tidak terbantu dengan beberapa ruas jalan yang memang tetap masih harus butuh apa, pemeliharaan dan lain-lain. Kalau kesiapan sendiri secara untuk kemantapan 2025 ini sih, lintas jalan nasional, baik lintas jalan nasional juga lintas jalan yang Provinsi Lampung, saya tadi sempat juga berdiskusi dikit pagi sama teman-teman dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Saya mengingatkan kepada mereka adalah yang utama adalah tentunya di mana jalur mudik itu yang memang akses untuk para pemudik keluar tol juga masuk ke dalam tol. Ya. Nah, di mana yang memang sering terjadi persoalan atau persoalan yang benar-benar ada di bawah itu, salah satunya adalah jalan tol akses Gunung Batin. Nah, ternyata saya lihat juga potensi Gunung Batin ini kan memang posisi di tengah-tengah, ya. Maksudnya di tengah-tengah itu antara setelah Terbanggi Besar juga sebelum Kabupaten Mesuji yang kita paling ujung. Nah, mau nggak mau kan memang pemudik di situ juga cukup lumayan padat ya. Dari di situ kan posisinya Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, terus mungkin sebagian dari Mesuji juga gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lihat harus mulai ada peningkatan daripada agregat pondasi kanan kiri juga untuk perluasan badan jalan juga sih, seperti itu. Itu yang saya ingatkan, dan alhamdulillah ternyata tadi pagi mereka informasi kepada saya bahwa sudah dilaksanakan dalam hampir 1 minggu terakhir ini. Gitu sih, itu juga yang pertama ya, jalan tol. Yang kedua yang terkait dengan 16 ruas jalan tol yang kemarin sempat juga diutarakan oleh Pak Gub kita saat kegiatan paripurna, saat kegiatan beliau groundbreaking segala macam. Nah, dari 16 ruas jalan yang memang menjadi pusat titik 100 hari kinerjanya beliau dan Ibu Wakil Gubernur, saya meminta kemarin juga dari Komisi 4 tentunya, perwakilan dari Komisi 4 tentunya meminta bahwa sebelum Lebaran, kalau bisa walaupun bukan tadi saya katakan sudah dicor mulus bagus, tetapi paling tidak lubang-lubang ya, lubang-lubang yang terjadi memang
ada dalam, terus itu memang ada genangan air segala macam, itu yang harus benar-benar diperbaiki untuk kenyamanan para pemudik. Itu sih yang paling utama. Jadi 16 ruas jalan juga di luar daripada jalan-jalan yang memang punya potensi-potensi lubang seperti jalan nasional juga jalan provinsi sendiri. Seperti itu. Kalau tadi disinggung mengenai jalan tol, sementara sejauh ini bagaimana kita melihat kondisi jalan tol sendiri, Mbak Lesti? Apakah memang terdapat beberapa wilayah di jalan tol yang harus diperbaiki dari sepanjang dari Bakauheni ke Mesuji, atau memang sudah menjelang Lebaran ini hampir semua sudah diperbaiki, karena mengingatkan atas keluhan masyarakat tol Sumatera kita, khususnya di Sumatera ini masih relatif tinggi dibanding di Pulau Jawa. Maka tentunya kan harus berbanding juga dong. Ketika memang dia harganya tinggi, kenyamanan di dalam tol juga mestinya dia tidak ada. Nah, bagaimana pantauan kita atau hasil dari pengawasan kita di jalan tol sendiri? Iya. Kalau untuk jalan tol sendiri kan sebenarnya memang kebetulan kan sudah ada vendor sendiri ya, memang yang tidak termasuk ke dalam urusan di Provinsi Lampung. Betul. Bahwa itu adalah jalan nasional dimiliki oleh negara gitu kan. Cuman karena memang ini sinerginya tentunya ke provinsi, kita melihat ada beberapa ruas jalan tol kemarin yang sempat diperbaiki, yaitu daerah Sidomulyo kalau nggak salah ya. Habis setelah Sidomulyo itu agak sudah mau ke arah Bakahuninya sendiri ada. Yang paling jadi problem juga adalah setelah Mesuji yang Pematang ya. Nah itu juga yang jadi problem juga. Karena setiap tahun saya lihat bahkan mungkin setiap 3 bulan sekali itu harus ada perbaikan karena kondisi kontur alam juga. Nah itu juga sudah kita notice juga. Yang jadi penguatan di jalan Provinsi Lampung sendiri adalah saat akses keluar jalan tol. Nah jadi saat akses keluar jalan tol seperti tadi yang saya katakan adalah jalan Gunung Batin. Nah Gunung Batin itu kan memang itu sudah mulai daerah perkebunan juga pemukiman warga ya. Perkebunan dari bagian Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat ya. Nah itu kan sudah mulai pemukiman, terus arus mudik juga sudah mulai ada gitu kan, demi kenyamanan peningkatan ekonomi, mengeluarkan hasil produk pertanian dan lain-lain. Nah itu sih jadi yang paling utama seperti itu, karena memang melihat kondisi konturnya setiap ada cuaca buruk pasti bukan tiba-tiba tapi itu malah menjadi proyeksi atau tahapan di mana malah justru menjadikan jalan itu makin tidak baik, tidak nyaman gitu loh. Nah itulah yang memang harus menjadi tahapan pemeliharaan dari teman-teman BM. Oke. Nah, kita tahu nih Mbak Lesti beberapa kali mudik, karena memang di Lampung ini menjadi sebuah wilayah yang bahkan dari Banda Aceh, Pulau Jawa ini menjadi suatu pusat dan sering sekali terjadi kemacetan. Nah, sejauh ini apa upaya dari DPRD khususnya dalam melakukan atau mengatasi kemacetan, koordinasi atau mungkin ke pihak-pihak terkait yang kita tekankan supaya mengurai kemacetan ini seperti apa sih? Ada beberapa potensi jalan alternatif yang memang kemarin sempat saya atau Komisi 4 sampaikan ke beberapa teman-teman dinas. Tentu yang pertama adalah teman-teman dari Dinas Perhubungan ya, juga teman-teman dinas terkait dari Bina Marga dan Bina Konstruksi juga. Kesiapan jalan-jalan yang ada tentunya salah satunya jalan-jalan alternatif kita harus diupayakan dipakai lah gitu, bukan dipakai ya, tapi ya tadi akses-aksesnya menuju jalan alternatif tersebut harus ada kenyamanan-kenyamanannya. Jadi untuk mengurai satu kemacetan ya, tapi insya Allah sih kalau misalnya kita lihat dari kegiatan sekarang ya, kemarin juga kan sempat Merak kalau nggak salah 1-2 hari sempat macet banget tuh ya. Ternyata sekarang sudah mulai diurai lagi karena ternyata kita sudah ada akses sendiri pelabuhan panjang yang memang kita pakai untuk para pemudik pemotor. Kalau nggak salah ya, motor roda 2 ya. Nah sedangkan untuk Bakahuni sendiri untuk kendaraan roda 4. Nah jadi kita sudah mulai ada uraian seperti itu, dan itu memang kemarin kan
hampir 2 minggu yang lalu kalau tidak salah juga Pak Kementerian dari Perhubungan juga Kemendagri juga langsung turun bersama gubernur kita. Jadi maksud saya proyeksi-proyeksi dan pantauan-pantauan seperti itu memang harus langsung bisa dikerjakan oleh stakeholder-stakeholder terkait. Nah, jadi yang kemarin sempat kami rekomendasikan salah satunya adalah untuk adanya jalur jalan alternatif di mana untuk memotong bahwa jangan sampai adanya kemacetan yang memang menguras tenaga dan pemudik lah di tahun 2025 ini. Oke, nah lantas bagaimana kita koordinasi kita dengan pelabuhan sejauh ini dari pihak pelabuhan karena memang juga kan di bawah mitra Komisi 4. Yeah. Bagaimana yang mereka sampaikan perihal mengatasi atau persiapan mereka menjelang Lebaran 2025 ini? Iya, kalau dari Pelabuhan Bakau sendiri memang kemarin kebetulan langsung sama Bapak Ketua DPRD kita. Ya, kemarin memang langsung hal evaluasi dan juga beberapa rapat-rapat koordinasi yang langsung diketuai oleh Pak Ketua kita sendiri terkait dengan memang kesiapan pengoperasian pelabuhan. Jadi tadi dari pelabuhan yang panjang juga pelabuhan Bakauni bagaimana mengantisipasi agar para pemudik juga ya dirasa tadi nyaman pulang ke rumah, pulang ke kampung bisa aman, tenang, selamat. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kesiapannya tentunya ini juga memang langsung terpusat juga dari pusat dari negara. Kan kemarin juga sudah ada kesiapan dari mudik gratis. Yang pertama ada beberapa stakeholder yang ngebawa. Terus yang kedua juga pengurangan nilai tiket ya, dan mungkin nggak hanya di Bakauni tetapi juga di Raden Intan atau maksudnya di udara, di pesawat. Nah, itu juga menjadi nilai tambah lah buat kita bahwa kita katakan tadi yang paling penting adalah para pemudik itu bisa sampai ke rumah dengan nyaman dan selamat. Jadi insya Allah kapasitas daripada kesiapan pengoperasian dari pelabuhan, dari Bandara Raden Intan, juga kesiapan dari kenyamanan di jalan ruas provinsi, juga jalan ruas nasional ini bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Oke, baik. Artinya dalam mudik Lebaran 2025 ini akan sangat berbeda dengan mudik Lebaran tahun sebelumnya karena memang ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan, ya. Namun kalau untuk jalan provinsi, khususnya di Provinsi Lampung, kita tadi kan bahas ini jalan lintas lebih kepada berkaitan dengan nasional dan provinsi. Benar. Untuk pemudik luar provinsi ke Pulau Jawa. Namun bagaimana ketika pemudik yang memang katakanlah masih di dalam wilayah provinsi? Apakah itu juga dilakukan perbaikan di dalam program 100 hari kerja atau menjelang Lebaran oleh pemerintah provinsi atau seperti apa nih pengawasan kita? Karena sebelumnya juga kan Komisi 4 sempat turun di jalan Kalirejo, Bangun Rejo. Itu kan merupakan perlintasan dari Lampung Tengah Lampung Tengah ke Pringsewu, dan itu lalu menjadi ke Tanggamus juga ya. Pusat perlintasan utama bagi masyarakat benar. setempat, dan juga ada beberapa wilayah seperti dari Bandar Lampung ke pesisir barat, Lampung Barat, terus hingga balik lagi ke Bandar Lampung. Ini bagaimana sejauh ini kondisi jalannya ini, Mbak Lesti? Sebenarnya memang yang terpusat dari 100 hari kerjanya Pak Gubernur itu yang saya tahu kemarin memang sempat rapat koordinasi itu adalah memang bagian tengah sampai ke arah utara, Mas Rio. Jadi yang memang akan dipusatkan sama beliau itu memang daerah Pringsewu naik ke Lampung Tengah lalu menuju Lampung Utara, baru nanti setelah itu baru kita peningkatan ke arah luar dari Lampung Utara bisa ke Waikanan, bisa ke Lampung Barat dan lain-lain. Tapi yang memang paling jalur utamanya adalah yang utama 16 ruas jalan itu adalah di situ dulu gitu ya. Nah, kemarin juga kita sempat juga melihat posisi perjalanan yang dari Lampung Tengah jalur lintas ya. Jalur lintas itu Lampung Tengah yang menuju ke Kota Bumi, baik dari Kota Bumi juga menuju ke posisi Bukit Kemuning Lampung Barat juga banyak sekali lobang-lobang, dan sekarang itu juga sudah mulai tahapan pengerjaan lobang-lobang. Tadi saya katakan bahwa bukan pengerjaan peningkatan kualitas badan jalan naik ya, tetapi ini baru peningkatan perbaikan yang lobang-lobang dulu gitu, peningkatan agar titik kenyamanan ini bisa dirasakan dulu oleh pemudik. Nah, baik itu juga pemudik dalam daerah, baik juga pemudik yang di luar dari Provinsi Lampung.
Yang saya juga mau informasikan juga, kemarin juga saya sempat juga menginformasikan dan apa namanya memusatkan pemikiran dari Komisi 4 adalah soal tentunya peningkatan anggaran daerah kita, PAD peningkatan, di mana tentunya karena liburan ini lumayan cukup panjang, habis Lebaran ini masih ada spare waktu lagi, beberapa sisa waktu lagi, kita ini punya potensi-potensi pariwisata. Oke. Nah, jalan provinsi jalan pariwisata yang dilalui oleh punya ruas jalan provinsi itu juga sedang tahap perbaikan juga. Tahapan-tahapan perbaikan hampir sama, yaitu hanya memperbaiki posisi-posisi lobang-lobang ya agar halus seperti jalan samping kanan kirinya atau mungkin yang sebelah kanan badan ruas jalannya sudah hancur kena drainase longsor atau air segala macam itu juga ditingkatkan juga agregatnya, terus dari pondasi-pondasinya itu juga ditingkatkan lagi. Itu untuk tadi saya katakan bahwa peningkatan jalan provinsi yang dalam kapasitasnya jalan pariwisata, karena untuk mendukung juga daya dukung pariwisata sektor ekonomi kita gitu. Artinya kita tahu kan memang kalau kita singgung pariwisata dan kita tahu Mbak Lesti ini sempat di Komisi 2 ya, Ya, siap. bermitra dengan Dinas Pariwisata. Pariwisata. Kalau kita lihat dari Lampung, mulai dari pesisir barat hingga ke Lampung Selatan, Lampung Selatan. ini bagaimana kondisi pariwisata kita ini? Bagi informasi juga berkaitan dengan pemudik ketika memang penasaran nih dengan Lampung. Apa saja sih ini Mbak Lesti hal yang menarik di Lampung yang kira-kira kalau orang ke Lampung ingin balik lagi? Oke. Bagaimana ini kondisi pariwisata? Kita punya berapa pariwisata yang ada di Lampung? Kalau bisa dikatakan potensi kita udah nutup mata lah ya. Daerah pesisir kita ini luar biasa, khususnya pantai, laut ya, potensi bahari kita yang luar biasa itu menakjubkan banget lah. Mungkin kalau bisa dikatakan kalau kita bisa lebih dari Bali bisa kita nih sebenarnya setingkat dengan Bali gitu ya. Tapi kan dengan kemampuan anggaran kita yang cukup terbatas itu kayaknya nggak mungkin kita bisa tidak mungkin kita bisa melebihi Bali gitu kan. Namun kita pelan-pelan lah benar-benar sambil berproses tahapannya tentunya ya tadi yang pertama adalah peningkatan jalan untuk pariwisata sendiri. Yang kedua tentunya adalah infrastruktur. Salah satunya kemarin saya juga sempat berkoordinasi dengan kepala dinas di beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Kemarin saya minta beberapa titik ruas jalan yang dilalui untuk pariwisata itu untuk penerangan lampu. Oke. Ya, karena kita ini benar-benar menurut saya minim sekali penerangan lampu loh. Iya. Jujur sekali. Saya pernah merasakan sendiri ya. Liburan akhir tahun kemarin, saya ngajak anak-anak ke daerah Kalianda dan itu pulang kita sekitar habis maghrib menjelang Isya kalau tidak salah. Dan itu benar-benar minim sekali. Akhirnya karena saya merasakan sendiri, jadi saya langsung bisa koordinasi dengan stakeholder setempat. Saya katakan, Ibu Kepala Dinas, Ibu ini, Ibu itu ya, minta tolong. Soal posisi jalan lintas kita yang Sumatera mau ke arah pariwisata itu dikasih jalan penerangan. Karena benar-benar jujur yakin kita ini yang paling utama adalah rata-rata yang menjadi potensi wisatawan kita luar daerah itu adalah orang Sumatera Selatan, Palembang rata-rata ya, dimana memang mereka tidak punya kawasan pantai. Jadi mau nggak mau rata-rata mereka ke kawasan daerah pesisir, tapi sangat amat disayangkan bahwa benar-benar tidak ada penerangan dan minim sekali tentang penerangan tersebut. Nah itu juga yang menjadi notice juga dari kami Komisi 4 selain posisi ruas jalan. Jadi memang harus saling koordinasi lah antara dinas perhubungan, antara dinas pertamanan penerangan jalan gitu ya, juga dengan dinas pariwisata. Oke. Seperti itu. Supaya meningkatkan kenyamanan. Baik dari pemudik juga dari wisatawan gitu. Nah, kalau kita kembali lagi menjelang Lebaran 2025 ini, kalau tidak salah 16 ruas jalan dengan berapa panjang jalan yang diperbaikinya. Kalau kita berbicara data, ada berapa kilo yang sudah diperbaiki semenjak kita groundbreaking kemarin mulai dari Lampung Utara, dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Iya, kalau misalnya dikatakan berapa keseluruhannya, saya juga belum terlalu monitor berapa keseluruhan. Ya, namun memang
posisi ruas jalan kita dari sekitar 98 ruas jalan tuh ya 16 yang diperbaiki. 16. Berarti kan sekitar nggak nyampe seperempatnya ya, tidak sampai 25%-nya diri gitu kan. Nah, dikatakan jalan tidak mantap itu, dikatakan jalan itu bahwa memang perlu diperbaikan kan karena memang kita melihat kondisi lapangan juga, kondisi-kondisi terkait juga seperti kemarin yang sempat kita viralkan, yang sempat viral ya maksud saya di daerah Jalan Bangunrejo Kalirejo itu, mau nggak mau kenapa puluhan tahun, belasan tahun mereka masyarakat merasakan seperti itu. Tapi karena di situ pun juga memang akses jalan perekonomian utama dari Prengsewu menuju ke Lampung Tengah, juga di situ adanya tempat beberapa perusahaan-perusahaan tambang pasir Iya. yang dimana tonase besar berat untuk apa namanya melintasi gitu kan, dimana mungkin kayak harusnya kapasitas kita jalan ruas Provinsi Lampung itu hanya 8 ton, ternyata dengan membawa puso kosong aja mereka sudah 8 ton sendiri, apalagi mereka membawa dengan muatan bisa sampai 30 ton. Nah itu juga jadi PR juga buat kita. Nah jadi maksud saya ini adalah ikhtiar kita bersama. Dari 98 ruas jalan ada sekitar 78%-nya sudah baik, sekitar 20% lebih masih kurang baik. Nah 20% ini kan berarti ada 16 ruas jalan yang tadi dikatakan bahwa itu sudah menjadi prioritasnya Pak Gubernur, juga kita pemerintahan daerah Provinsi Lampung, di mana yang pastinya kesiapannya menuju 2025 mungkin tadi saya katakan perbaikannya ya tahapan yang sedikit-sedikit dulu, namun nanti 2026 sampai kelanjutannya kita masih di 4 tahun ke depan ya insya Allah itu jalan sudah bisa kita lalui nyaman, mulus, bahkan mungkin sudah cor insya Allah gitu. Oke. Ya. Baik, ini Mbak Lesti, ada suatu hal yang menarik ketika kita berbicara jalan. Beberapa jalan sudah diperbaiki, namun ternyata di Provinsi Lampung ini terdapat wilayah yang jalannya sangat tidak layak, yakni di Waiharu. Waiharu ya, benar. Kalau kita singgung kembali di daerah Waiharu, daerah 3T tertinggal, terluar dan terisolir. 3T. Nah artinya bagaimana sejauh ini dorongan dari Komisi 4 untuk mengatasi persoalan sekitar 5.000 lebih penduduk di sana yang merasakan kesusahan jalan, sementara di luar wilayah lain ini sudah mulai diperbaiki, bahkan sangat nyaman lah untuk dilintasi, sementara mereka masih harus mengendarakan berjalan kaki dan sering menggunakan sapi dan kerbau untuk mengangkut barang, untuk mengangkut hasil pertanian dan lain-lain ya. Ini bagaimana dorongan kita ketika kita mengulas soal wilayah tersebut ini, Mbak Lesti? Iya. Ini bukan hanya terkait soal jalan, bukan hanya terkait soal pembangunan akses transportasi, namun terkait semuanya seluruhnya. Baik dari akses yang tadi kita katakan 3T. Berarti kalau 3T itu sudah hampir keseluruhannya. Dari segi ekonominya, segi politiknya, segi hukumnya, mereka memiliki hak yang sama karena mereka adalah warga negara Indonesia yang sama seperti kita. Betul. Tentunya walaupun mereka tadi 3T terisolir, terluar, apa lagi tadi? Tertinggal ya. Namun mereka sama-sama warga negara Indonesia. Yang dimana menurut saya ya sudah menjadi kapasitas dan sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban saya, kewajiban Pak Gubernur, kewajiban kita semua masyarakat Provinsi Lampung ya untuk menorehkanlah sedikit pembangunan ya untuk di Waiharu tersebut. Itu bukan hanya untuk akses jalan saja, tetapi dalam segi seluruhnya, baik di ekonominya, baik di tingkatan komunikasi yang ada di sana, baik untuk peningkatan kegiatan-kegiatan kesehatannya, pendidikannya dan lain-lain. Semuanya harus kita fokus bisa ke sana. Tapi saya sebenarnya pernah sempat kena bisikan juga ya, kena bisik-bisik juga sama teman-teman tenaga ahli dari Provinsi Lampung bahwa insya Allah ya karena Waiharu kemarin sempat Pak Gubernur sendiri sempat langsung bisa turun bersama Pak Ibu Wagub ke sana kalau tidak salah ya sudah melihat kondisinya. Jadi saya rasa sudah jadi buah pemikiran
pemerintah Provinsi Lampung lah untuk bisa juga membangun Waiharu dengan lebih baik lagi dalam hal akses apapun. Oke, supaya mereka bisa merasakan juga Hal lebaran yang sama, iya, dengan seperti kita. kita. Oke, baik, ini Mbak Lesti, kita sudah berada di penghujung. Siap. Tentunya kita juga butuh pesan, imbauan kepada masyarakat khususnya Provinsi Lampung atau luar Provinsi Lampung ketika mudik. Dan tidak boleh kita lupakan juga setelah mudik kita juga harus balik. Jadi ada pesan bagi pemudik dan bagaimana juga pesan ketika mereka balik. Itu seperti itu kita minta kepada Mbak Lesti untuk menyampaikan sekaligus menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Oke, iya. Masyarakat bayar pajak, ya kan? Berarti pemerintah punya kewajiban untuk melayani masyarakat, baik itu dalam hal perbaikan peningkatan kualitas jalan, juga kenyamanan infrastruktur yang lainnya. Terkait dengan mudik 2025 ini, tentunya ini adalah salah satu ikhtiar dari kami pemerintahan Provinsi Lampung memperbaiki beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung yang insya Allah bisa dilalui dengan nyaman, dengan tenang, dan insya Allah dengan selamat sampai ke tujuan masing-masing. Jadi mari kita budayakan, karena mudik ini adalah budaya buat kita. Jadi kalau misalnya budaya ini harus tetap kita lestarikan seperti itu kan. Jangan sampai justru merugikan kita, justru menjadi ajang silaturahmi kita, justru menjadi ajang di mana kita bisa bertemu dengan sanak keluarga. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di mudik 2026. Amin. Jangan sampai mudik yang terakhir. Iya, jangan mudik yang terakhir. Makanya tadi saya katakan harus aman, nyaman, tentram, sampai rumah selamat. Begitu juga pulang ya, balik lagi ke arus balik ya, arus balik baik itu mungkin yang di Provinsi Lampung, baik yang di luar Jawa itu dengan nyaman dan selamat insya Allah. Oke Mbak Lesti, mungkin ini kita kan berada di 26 Ramadan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Dapil, sanak keluarga mungkin memaknai Lebaran 2025? Nggak banyak lah ya, yang pasti di penghujung di penghujung Ramadan kita 2025 ini semoga penuh dengan hikmat, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, di mana Ramadan kita kali ini insya Allah di awal tahun yang baik ya, di awal tahun yang penuh dengan keberkahan, dan tentu insya Allah Lebaran kali ini penuh dengan apa ya, penuh dengan nikmat yang luar biasa. Udah itu aja untuk kepada teman-teman seluruh di daerah pemilihan, juga untuk masyarakat Provinsi Lampung. Oke, baik Tribuners, kita telah berbincang dengan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Mbak Lesti, perbaikan jalan, kemudian kondisi pariwisata. Jadi bagi Tribuners yang tentunya hendak mudik ke Provinsi Lampung, tidak perlu khawatir, jalan kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Mungkin itu saja Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam bincang-bincang bersama narasumber-narasumber terbaik di Provinsi Lampung. Dengan saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.